Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih ada dalam kitab Yohanes, dan hari ini kita mau bahas Yohanes pasalnya yang kelima. Kita mau melihat ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat kita, saudara boleh nyimak dimanapun saudara berada. Judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, dan orang yang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali belajar dalam kitab Yohanes pasalnya yang kelima ini. Kita sering mungkin mendengar, saudara, mungkin kita menjadi pengetahuan umum bagi kita bahwa pada masa itu bagi bangsa Yahudi di hari Sabat tidak boleh kita melakukan sesuatu, termasuk dalam menyembuhkan orang. Tapi pada saat ini, pagi ini, kita tidak akan mengarah ke sana, kita tidak akan bahas ke sana, saudara. Tapi yang mau kita tekankan, yang mau kita sama-sama perhatikan pada pagi hari ini ialah kita mau belajar bahwa dalam kelemahan tetap ada yang namanya secerca harapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar dari orang yang 30, dikatakan 38 tahun, dia hidup di dalam kesakitan, dia hidup di dalam segala keterbatasan, dia hidup di dalam segala kekurangannya, saudara. Kita mau melihat bagaimana orang ini yang dalam 38 tahun sudah mengalami begitu banyak kepahitan dalam hidupnya, tapi ia masih memiliki secerca harapan, setitik harapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara hari ini berada, apapun saudara yang saudara hadapi hari-hari ini, berapa lama pun itu, kita mau belajar, saudara. 38 tahun masih punya harapan. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang dari kita sudah mengalami kepahitan dalam hidup. Mungkin kita alami sakit penyakit. Mungkin kita mengalami yang namanya keterpurukan secara ekonomi. Mungkin kita mengalami yang namanya banyak masalah selama bertahun-tahun. Mungkin sampai puluhan tahun, saudara. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, mari kita harus tetap ada yang namanya sebuah harapan. Tetap ada yang namanya sebuah harapan. Dari orang ini kita mau belajar bagaimana cara mewujudkan sebuah harapan tersebut. Yang pertama ialah ada tindakan iman. Kita lihat, dikatakan tadi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Dan salah satunya adalah orang yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Salah satunya adalah orang yang sudah mengalami kelumpuhan, kesakitan selama 38 tahun. Ada tindakan iman yang ia lakukan. Bayangkan, saudara, mungkin tidak dijelaskan di ayat-ayat demi ayat ini, saudara, bagaimana ia datang mungkin dari tempat tinggalnya menuju kolam Bethesda, tidak dijelaskan. Tapi kita melihat bahwa ada tindakan, ada sebuah tindakan iman yang orang ini lakukan, saudara. Ada semangat dalam diri orang ini untuk dia boleh mau sembuh karena harapan ini.
karena harapan yang ia miliki. Ada tindakan iman, ada semangat untuk sembuh, dan dari semangat itu dia mulai melakukan yang namanya sebuah tindakan. Dia datang ke kolam Bethesda pada saat itu, saudara. Karena itu kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan hanya berdiam diri saja, saudara. Tapi mari kita mau belajar untuk senantiasa ada tindakan iman. Ada hal yang kita lakukan bagian kita, selebihnya serahkan sama Tuhan. Kita nggak boleh hanya berdiam diri menanti jawaban Tuhan, tapi Tuhan juga mau. Kita ini kan partner kerjanya Tuhan. Kita ini kan adalah orang-orang yang mau Tuhan, senantiasa Tuhan pakai. Karena itu kita harus juga ada tindakan. Jangan hanya berdiam diri saja. Jangan hanya tenang-tenang saja menunggu jawaban doa. Tapi kita harus juga bertindak, saudara. Amin, kita harus bertindak. Dan kedua, bagaimana cara mewujudkan sebuah harapan? Ialah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-6, Yesus saat itu bertanya kepada orang lumpuh ini, orang yang sudah berbaring dengan begitu lamanya di tepi kolam Bethesda. Dikatakan, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya, saudara? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, dari jawaban orang ini, kita melihat bahwa ada yang namanya kerendahan diri di hadapan Tuhan. Perlu kita menyadari bahwa Tuhan senang sama orang yang mau merendahkan diri. Amin. Tuhan senang sama orang yang mau merendahkan diri di hadapannya, yang mau mengakui segala kelemahannya. Tuhan menentang orang-orang yang congkak, Tuhan menentang orang-orang yang sombong, firman Tuhan katakan. Tapi mereka yang merendahkan diri akan Tuhan tinggikan. Kita melihat bagaimana orang ini merendahkan diri di hadapan Yesus kala itu. Sehingga apa, saudara? Ia mengalami yang namanya kuasa dari Tuhan. Amin. Dia mengalami yang namanya mukjizat dari Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, saudara, boleh sama-sama kita belajar bahwa dalam kelemahan pun harus ada yang namanya secerca iman, setitik iman yang kita boleh tanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan hanya berdiam diri, dikatakan tadi, kita sama-sama boleh dengar tadi, tapi kita mau bertindak lewat setiap iman kita. Dan kemudian apa dikatakan? Dikatakan juga bahwa rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa diri yang paling kuat. Jangan sombong sama Tuhan, saudara. Kita harus sadar diri bahwa siapa kita, siapa Tuhan. Kita harus tahu diri, saudara. Sehingga apa? Dalam kelemahan kita ada harapan, dan harapan itu yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Kita mau baca ayat terakhir dalam 2 Korintus 12 ayat 9, katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tidak ada alasan kita tidak menerima kuasa Tuhan. Dalam kelemahan pun kita boleh terima kuasa Tuhan. Asal apa, saudara? Asal kita mau terus berharap sama Tuhan. Asal kita mau terus berharap kepada Dia yang memberikan hidup ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati setiap kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau, Tuhan.